dalam sebuah kitab yaitu Sunan At-Tirmizi mengisahkan, di dalam kisah ini, hari ini yang tanpa kita sadar kita berada di atas tanah, kita memijak tanah, bahkan kita mendirikan bangunan rumah kita di atas tanah. Tanah adalah tempat kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pun juga menegaskan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, minha khalaqnakum, dari tanah itu kita, bahwa Allah telah ciptakan kita, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah itu kelak kita akan dikembalikan, kita akan masuk ke dalam liang lahat kelak, itulah tempat kita. Wa fiha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kelak kita akan Allah ciptakan, Allah akan hidupkan kembali. Sadar ataupun tidak, di dalam hadis ini, di dalam sebuah hadis di dalam kitab Sunan At-Tirmizi ini mengisahkan bahwa setiap harinya tanah kubur yang kita pijak setiap hari ini, dia senantiasa berpesan kepada kita dengan khamsah marrah, 5 kali pesan, 5 kali pesanan kubur kepada kita, 5 kali pesanan yang kita tidak Allah izinkan. Karena apa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji, melihat siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita khawatirkan. Yang pertama, pesan kubur yang kita tidak mampu, kita tidak mau, tidak diberitahukan oleh Allah dan tidak diizinkan untuk mendengar pesan kubur ini. Yang pertama kata kubur, ya bani Adam, wahai manusia, ana baitu wahdah. Kata kubur, aku adalah tempat atau rumah keseorangan, rumah yang sendiri. Hari ini ketika kita hidup di atas bumi, hari ini kita hidup di atas tanah, kita bersama dengan keluarga, punya istri, punya suami, punya anak. Hari ini ketika kita menjabat, kita ada ajudan, ada karyawan, kita punya atasan, kita punya sahabat, punya teman. Namun ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, kemanakah mereka semua? Adakah salah seorang di antara mereka yang akan ikut bersama dengan kita? Tidak. Maka inilah kata kubur, ya bani Adam, ana baitu wahdah. Aku ada tempat yang keseorangan, tempat yang kesunyian. Namun agama tidak terhenti di situ saja. Maka lihatlah kasih sayang Nabi SAW ketika Nabi memberitahukan kepada kita perkara yang gaib, perkara yang kita tidak mampu mendengar, perkara yang kita tidak mampu untuk melihat. Nabi memberi solusi kepada kita. Ketika kata kubur ana baitul wahdah, maka Nabi memberikan solusi kepada kita, faj'al laka munisa biqiraatil Qur'an. Maka apabila kita tidak mau keseorangan di alam kubur kelak, bawa teman dari dunia kita. Siapa dia? Al-Qur'anul Karim. Maka hari ini Quran yang kita baca, satu hari satu ayat kah, satu hari satu surah kah, satu hari satu juzuk kah, semua itu tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Hari ini kalau kita habiskan waktu untuk dengan internet kita, habiskan waktu dengan Facebook kita, mungkin itu tidak akan mendatangkan manfaat kepada kita. Namun Al-Quran, walau satu ayat yang kita baca, nantinya akan menjadi teman ketika kita berada di alam kubur. Nabi bahkan menegaskan kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena hakikat Al-Quran ini nantinya akan menolong, akan membantu, menjadi syafaat kepada orang yang rajin dan suka berinteraksi dengannya. Yang pertama, pesan kubur. Pesan kubur yang kedua, ya bani Adam, wahai manusia, wa ana baitud dzulmah, aku ada tempat yang gelap. Gelap. Hari ini katakan masjid kita ini mati lampu, saya tidak yakin lampu kita pakai PLN atau tidak. Kalau rumah kita yang pakai PLN, begitu lampu mati, kita akan sibuk 1, 2, 3 menelpon. Maka ketika kita berada di alam kubur, PLN mana yang akan kita telepon? Adakah PLN yang akan datang yang akan menerangi alam kubur kita? Tidak. Tapi Nabi berikan solusi. Bagaimana agar kita tidak kegelapan di alam kubur? Maka lihatlah di dalam hadis ini. Ana baitud dzulmah, fanawwirni bis salatil lail. Maka kata kubur, aku tempat yang gelap. Maka terangilah kuburmu yang gelap ini dengan salat malammu. Salat malam ini sebagian ulama mengatakan tahajud saja. Namun ulama yang lain mengatakan tidak hanya tahajud, tetapi qiyamul lail yang kita tunaikan. Di bulan Ramadan kita mengisi dengan tarawih dan witir pun termasuk di dalamnya. Maka ini tidak akan pernah sia-sia. Memang benar terasa lutut sakit, memang benar terasa kaki perih, benar. Namun itu semua akan mendatangkan kebahagiaan, akan menjadi penerang ketika kita berada di alam kubur kelak. Pesan kubur yang ketiga yang kita tidak menyadarinya. Apa kata kubur? Ya bani Adam, wa ana baitut turab. Wahai manusia, aku adalah tempat yang dipenuhi dengan tanah. Maka fahmilul firash, bawalah tempat tidurmu dari alam dunia. Hari ini bagi kita laki-laki yang kita kadang-kadang mengusung teman kita, kadang-kadang orang tua kita, kita bawa untuk dikuburkan, kita akan lihat setelah mayat dimasukkan ke dalam liang lahat, kita hembus dengan tanah, maka tiada tempatnya akan menempukkan tempat tidurnya. Bawahnya tanah, terkadang dilinangi dengan air, kanan kirinya tanah, atas bawahnya tanah. Di mana kita akan rasakan spring bed kita? Tidak. Namun agama memberikan solusi. Kalau kita ingin membawa spring bed ke alam kubur kita, maka kubur juga berkata, fahmilul firash, bawa tempat tidurmu, bawalah tilam yang empuk dari duniamu ke alam kuburmu. Berupa dengan apa? Bil amalis salih. Maka hari ini
Ketika kita berbuat kebajikan, ketika kita berbuat amal soleh, walau sekecil apapun amal soleh itu, jangan pernah kita menyepelekan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah beritahu kita amalan mana yang nantinya akan mengundang rahmat Allah, sehingga Allah akan mencatat nama kita menjadi ahli syurganya. Dan begitu pula, jangan pernah kita menyepelekan dengan perbuatan zalim kita, dengan perbuatan jahat kita, karena Allah pun tidak pernah beritahukan kepada kita perbuatan jahat mana, perbuatan zalim mana yang akan mengundang murkanya Allah, sehingga Allah mencatat hambanya itu akan menjadi ahli nerakanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ketiga, kata kubur. Yang keempat, kata kubur yang kita tidak menyadarinya. Apa kata kubur? Ya bena Adam, wahai manusia, ana baitul afa'i. Aku ada tempat yang dipenuhi dengan binatang berbisa, binatang-binatang berbuas. Hari ini kalau kita di bidang forensik, kita bisa saksikan. Kadang-kadang jangankan manusia, binatang, seekor tupai ketika ia mati kita tanam, cobalah kita menggali setelah 3-4 hari. Kita akan melihat kalajengking, walaupun ia kecil, kita akan melihat sampai ratusan ulat yang sedang menggerogoti seekor tupai. Itu tupai, yang tupai hanya makan buah saja. Coba bayangkan kita manusia, apa yang kita tidak makan, bahkan sekalipun kadang-kadang tupai pun kita makan. Maka jangan pernah harap kita akan terbebas daripada binatang-binatang berbisa ini. Namun agama memberikan solusi. Fahmilut tiryaq, bawa benteng, bawa perisai, bawa penawar dari duniamu agar engkau tidak digigiti oleh binatang-binatang berbuas ini. Dengan apa ya Rasulullah? Biqauli bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang ringan kita ucap, namun sering kita abaikan. Kalimat yang begitu mudah untuk kita sebutkan, namun sering kita terlupakan. Pakai bismillah, buka baju bismillah, pakai baju bismillah, minum bismillah, makan bismillah. Namun kalimat ini sering kita lupakan. Padahal apabila kita senantiasa membiasakan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini, sebagaimana Nabi beritahukan kepada kita, ia nantinya akan menjadi perisai, akan menjadi penawar kepada racun binatang-binatang yang berbisa di alam kubur kita. Pesan kubur yang kelima merupakan pesan yang terakhir di dalam hadis ini. Apa kata kubur? Ya bena Adam, wahai manusia, ana baitus su'ali munkar wa nakir. Aku adalah tempat yang kalian pasti dan pasti akan ditanyakan oleh dua makhluk Allah, yaitu munkar dan nakir. Maka untuk memudahkan setiap pertanyaan demi pertanyaan dua makhluk Allah ini, Nabi memberikan jawabannya kepada kita. Perbanyakkanlah di dalam dada kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid ini ringan, mudah, akan tetapi sering terabaikan dan terlewatkan. Padahal ucapan-ucapan ini nantinya akan membantu siapapun kita yang berada di alam kubur kelak untuk memudahkan setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh dua makhluk Allah ini.